Jadi insya Allah Bismillah kita terus bersama-sama dengan perwakilan Jabodebek akan terus bisa em, menargetkan keberangkatan yang luar biasa dari Jabodebek sendiri. Kita lihat angka umat Muslim yang ada di eh, Jakarta sendiri itu luar biasa. Sebenarnya target 1 juta jamaah itu kalau kita ambil hanya dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi saja yang padat penduduknya itu insya Allah sudah bisa. Asalkan kita sudah bisa masif. Yang pertama masif di apa? Masif di The Script of Baitullah. Nah, bagaimana menjalankan The Script of Baitullah ini? Nah, Hmm. mulai dari agen-agen bisa melakukan siar atau silaturahmi setiap minggu, setiap minggu di rumahnya masing-masing atau di tempat yang agen-agen sudah siapkan seperti itu. Bisa pakai HTM. Bagaimana caranya nanti bisa berkomunikasi juga dengan perwakilannya masing-masing. Silahkan mulai ketok pintu rumahnya, saudara-saudaranya, tetangganya, kerabatnya dan lain sebagainya. Itu untuk bisa apa sekali jalan semua terlampaui. Jadi ini sarana kita untuk berdakwah, sarana kita untuk bisa beramal seperti itu. Ketika mereka berangkat umroh, atas wasilah kita, atas penyampaian kita atau atas informasi kita, insya Allah pahala mereka yang berangkat kita juga akan mendapatkan pahala seperti mereka yang berangkat seperti itu. Jadi Amin, jangan amin, takut amin. bahwasanya kita akan hanya mendapatkan fee komisi. Insya Allah bukan itu aja, tapi bisa mendapatkan amal untuk akhiratnya seperti itu. Amin. Jadi seperti itu. Yang pertama, the script of Baitullah ini harus dilakukan masif oleh para pejuang Baitullah setiap pekannya. Bisa diadakan hari Sabtu, bisa diadakan hari Minggu seperti itu untuk rekrutmen jamaah. Kemudian eh, yang kedua, seminar of Baitullah. Bentar, bentar. Ya, yang kedua, seminar bisnis umrohpreneur. Ini dilakukan oleh perwakilan untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pejuang Baitullah atau agen-agen yang ada yang sudah bergabung di MHU Jabodebek. Ini harus terus dilakukan seperti ini, bimbingan teknis, kemudian coaching klinik dan lain sebagainya, agar transfer knowledge kepada agent atau pejuang Baitullah itu tersampaikan, mulai dari company profile, mulai dari paket, mulai dari pertanyaan eh, A sampai Z itu semua harus tersampaikan. Bagaimana sistem berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang, bagaimana skema mitra syariah dan lain sebagainya. Itu ini apa harus tersampaikan kepada seluruh pejuang Baitullah agar sama frekuensinya seperti itu. Ketika ada jamaah yang akan mendaftarkan dirinya untuk berangkat umroh, penyampaian yang disampaikan oleh agen sama pula yang disampaikan oleh pusat seperti itu. Jadi ada transformasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah syiar Baitullah. Setelah dua tadi dijalani, the Script of Baitullah, kemudian seminar bisnis entrepreneur, kemudian syiar Baitullah, tablik akbar. Nah, bagaimana menjalankannya? Eh, Seperti ini. Jadi semua sudah berjalan masif. Tinggal kita nanti mengundang siapa yang akan hadir. Hadir jamaah-jamaah yang sudah berpartisipasi datang melalui The Script of Baitullah.
semuanya nanti agen-agen minimal membawa 10 sampai 20 orang untuk bisa datang hadir ke acara Syiar Baitullah seperti itu. Nanti di Syiar Baitullah seperti apa? Nanti kita akan bagi-bagi umroh gratis, kita akan bagi-bagi santunan buat anak yatim dan lain sebagainya. Itu akan memancing teman-teman atau calon jamaah untuk bisa datang ke acara Syiar Baitullah seperti itu. Insya Allah ini akan kita lalui semua. Insya Allah jalan jalan dulu the script of Baitullah supaya jamaah semakin bertambah banyak. Kemudian agent juga semakin banyak tapi berkualitas semua. Jadi ada 100 tapi closing semua daripada ada 100 yang closing sedikit. Ya, jadi kita masifkan minimal 100 tapi aktif semua. Aktif share di sosial medianya, aktif share di WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram dan lain sebagainya. Jadi syiar kita tersampaikan. Itu insya Allah sudah dihitung pahala ya Pak Ustadz Ade ya. Insya Allah sudah dihitung pahala karena kita mensiarkan Insya Allah. kebaikan Amin, kepada amin. masyarakat di Indonesia. Jadi yang belum tersentuh di hatinya, belum terbesik di hatinya untuk bisa datang ke Baitullah, insya Allah dengan tangan-tangan kita, dengan jari-jari kita yang ringan ini, semua insya Allah akan bisa berangkat umroh, semua bisa akan berangkat haji Amin, amin ya rabbal tanpa alamin. harus Tertarik. bersusah payah, tanpa harus bersusah payah, karena semua ada solusinya, semua ada apa, semua ada keringanannya, tidak harus menunggu lama mengumpulkan dana, harus berangkat umroh. Tapi insya Allah dengan join bersama MHU semua bisa berangkat umroh dengan mudah, cepat, dan aman. Itu jaminan yang bisa kita kasih untuk semuanya supaya bisa berangkat umroh dengan cepat. Amin ya rabbal Mudah. alamin. Mungkin dari saya seperti itu, insya Allah semua bisa mensiarkan, membantu mensiarkan agar apa dakwah ini bisa sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Amin. Amin. Amin, Dari amin, saya amin, amin. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi Makasih Ifrat, eh, Ifrat. Bang Kamil Huluk. Ya, lanjut ke acara selanjutnya. Ajismen motivasi agen pesiar Baitullah kaya dan mengkayakan oleh Ustadz Muhammad Alis Karyadi. Kami persilahkan. Baik, mungkin sebentar sebelum ke Ustadz, saya ingin memperkenalkan beliau. Dengaran nggak? Ya, Ustadz, Afwan saya izin dulu Ustadz memperkenalkan Ustadz sebentar. Oh, silakan, silakan. Baik, ya, Alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Karyadi, beliau Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya Bang Kamil dari MHU Pusat yang saya hormati pula. Beliau Ustadz Karyadi ini adalah pimpinan pondok pesantren di daerah mana Ustadz? Afwan di Cikarang Ustadz ya? Be- Bekasi, Bekasi. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Santri beliau ini sudah ribuan, ya, bahkan sudah tak terhitung. Dan beliau mempunyai pondok pesantren penghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan saat ini beliau sebagai Ada 5. penggagas, pembina, Punya 5. punya 5, Masya Allah, punya 5 pondok pesantren dan ribuan, ya, bahkan bisa ratusan ribu. Ya, santrinya sudah menyebar ke seluruh tanah air, Masya Allah. Semoga menjadi jariah kebaikan beliau. Dan saat ini beliau akan membersamai kita ya untuk mengisi ngobrol pikiran. Beliau punya gerakan namanya ngobrol pikiran. Kita akan dengar seperti apa sih ngobrol pikiran dengan mindset menjadi kaya dan mengkayakan. Untuk lebih lebih efektifnya waktu kepada Ustadz Karyadi, kami persilakan Ustadz. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Para ustadz, para kiai, para pesiar Baitullah di mana saja berada,
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah walaupun melalui online ya Allah pertemukan kita dan ini merupakan bukti bahwa Allah mencintai kita semua karena kita digerakkan untuk menjadi wasilah-wasilah kebaikan bagi orang-orang yang merindukan untuk ke Baitullah dan juga untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Bapak Ibu bahagia, saya ingin menyampaikan ringkas tentang pentingnya kita menggunakan pikiran dengan benar untuk suksesnya apa yang kita inginkan. Khususnya program kita untuk mensukseskan atau membawa sebanyak-banyaknya jamaah ke Baitullah dan sekaligus ziarah kubur ke Rasulullah SAW. Tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Syarif bahwa memang saya sudah beberapa tahun ini menggali dan mendalami tentang ilmu pikiran yang ternyata itu perintah Allah pertama kali yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya kan bacalah, ya. Namanya membaca pasti berpikir, membaca, memikirkan, merenung, menghayati, mentadabbur, ya, termasuk juga memahami, mengerti, itu adalah bagian daripada pekerjaan membaca. Karena itu tentunya Allah punya maksud kalau kita bisa berpikir dengan benar, maka kita bisa mewujudkan apa saja yang menjadi program atau keinginan kita dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Nah, jadi Bapak bahagia, suksesnya seseorang itu menjalankan bisnis itu tidak tergantung kepada bisnisnya, tetapi tergantung kepada cara berpikirnya atau isi pikirannya. Ya, saya ingin berikan contoh ya. Sama-sama pesiar Baitullah misalkan. Tapi kenapa yang satu katakanlah dia bisa mendapatkan 10 dalam 1 bulan, yang satu nggak dapat? Padahal dari lembaga yang sama, cara kerjanya sama. Ada ini kisah nyata. Saya pernah angkat di audio ngobrol pikiran di YouTube. Ada 2 ini nyata ya di Surabaya. Ada 2 penjual bakso, ya, dia ngambil dari pos yang sama, jualan di perumahan yang sama, ya, dengan peralatan yang sama. Tetapi setelah 10 tahun, yang satu sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ruko, mangkal, yang satu masih dorong. Setelah ditanya, memang beda cara berpikirnya. Yang satu 10 tahun yang lalu ditanya, kok bisa Pak? Bagaimana ceritanya sekarang bisa punya mobil, punya rumah, anaknya udah kuliah, ya udah mangkal. Dia sampaikan, saya 10 tahun yang lalu udah punya cita-cita besar. Sekian tahun ke depan saya tidak mau dorong, saya mau saya mau mangkal, saya punya bakso, saya punya rumah, anak saya selesai kuliah. Yang satu lagi setelah ditanya, ya dia bilang, yang penting anak saya sudah bisa sekolah SMA, udah beres. Udah, akhirnya dia bertahun-tahun tetap masih dorong. Itu bukti. Dan saya kira Bapak Ibu para peziarah Baitullah banyak menyaksikan, ya, ketika cara berpikirnya saya katakan berpikirnya kaya, maka dia akan cepat kaya. Berpikirnya miskin, maka dia akan berpikir. Ini betapa pentingnya ilmu pikiran itu. Ya, makanya di sini kita perlu menggali cara berpikir yang benar. Nah, saya yakin Bapak Ibu pernah ya, mungkin ngalami tahu-tahu batin. Batin itu merasakan dalam kolbu kita gitu ya. Tahu-tahu orang yang kita batin itu ngebel gitu kan. Tahu-tahu orang yang kita batin itu ngasih uang misalkan atau transfer gitu kan. Itu kan bukti betapa dasarnya itu perasaan. Ya. Jadi
pikiran itu kan yang tersimpan di otak, ya kan? Perasaan ini kan di kolbu lah bahasanya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu efeknya sama, efeknya sama. Ya, artinya bahwa berpikir maupun berperasaan itu pasti ada efeknya. Kalau berpikirnya baik, hasilnya baik. Berperasaan baik, misalkan mengeluh, ngomel-ngomel, dendam, maka hasilnya ya kita akan mendapatkan hal-hal yang bikin gak enak hidup. Tapi kalau misalkan kita berpikir yang enak, yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Nah, sebagai pesiar Baitullah, maka tentu kita bagaimana kita bisa mensukseskan apa yang menjadi target kita. Ini kan karena kita ini, saya melihat itu sungguh sangat luar biasa itu, karena fee 1,5 sampai 5 juta itu kan fee yang tidak sedikit. Ya, ini fee besar, tentu hanya bisa dimiliki oleh orang yang berpikir dan berjiwa besar. Ya, berpikir dan berjiwa besar. Coba, ada orang yang jualan rumah atau jualan mobil, dia bisa laku. Tapi ada orang yang hanya jual hal yang gorengan atau hal-hal yang kecil, nggak laku-laku. Karena sebabnya cara berpikirnya yang berbeda. Maka sebagai pesiar Baitullah kita harus punya pola pikir kaya, ya, punya cara berpikir kaya. Bagaimana cara berpikir kaya itu? Nah, ya, jadi cara berpikir kaya yang pertama, ya, tentukan dulu, ya, hasilnya. Ya, ini penting. Tentukan hasilnya yang jelas. Misalkan kita minta, kita punya target 1 bulan, apa ini, Februari ya, Februari ini, ya, kita target katakanlah mendapatkan 10 orang. Jelas kan? Jangan, yang penting jalan, jangan. Ya, harus jelas targetnya, 10 orang. Kemudian yang kedua, karena kita udah punya target, ya, jangan di cancel oleh ucapan kita sendiri atau oleh perasaan kita sendiri. Kita seringkali tanpa sadar mengcancel apa yang kita omongkan. Ya, kita doanya Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami mohon kebaikan hidup yang berlimpah, kebaikan dunia di dunia ini gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo, terganggu Ustaz? Masih nyambung, Ustaz. Ya, kita minta hidup penuh kebaikan, tapi gampang sekali itu hari-hari kadang gampang kesel diturutin, kalau diterusin, ya kan? Ragu-ragu diturutin. Nah, ketika apa namanya khawatir diturutin. Nah, itu ada mengcancel target kita gitu. Makanya saya ingin tanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, kira-kira mencintai nggak dengan pekerjaan sebagai pesiar Baitullah ini? Silakan. Halo? Ya, Bunda. Silakan. Mencintai nggak dengan sebagai memiliki pekerjaan Baitullah ini? Mencintai. Ini penting. Ada yang Kalau jawab, ada perasaan dagdikduk mau nge-share makanya apa namanya player atau undangan ya, atau mau ketemu orang nama dia orang, udah dagdikduk, udah takut, udah ragu-ragu, itu tanpa sadar perasaan kita itu, pikiran kita itu meng-cancel apa yang kita inginkan. Ya, jadi dibikin nyaman dulu. Itu pola pikir kaya itu, dibikin nyaman dulu. Jangan sampai ada ganjalan-ganjalan dalam kolbu kita atau dalam pikiran kita, mau ketemu orang takut, mau nge-share undangan takut, mau apa tuh nge-share pamflet ragu-ragu duluan. Jangan. Lah perasaan itu meng-cancel tanpa sadar. Ya. Jadi harus kita apa istilahnya, ya istilahnya memang karena itu sudah terekam di pikiran kita ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu pernah mengalami kegagalan dalam satu bisnis tertentu, ya kan? Atau mungkin pernah mengajak orang yang ngomel-ngomel dengan ucapan-ucapan yang nggak enak, akhirnya membuat down, ya. Itu kan terekam di pikiran kita tuh. Nah, itu dimodif atau diubah. Kalau tidak diubah,
pengalaman kegagalan masa lalu akan terulang. Ya. Jadi perasaan takut, ragu-ragu, ya, dak dikduk segala macam ya, gemetar atau minder ya, itu harus dimodif dulu. Artinya di motif itu memang tidak bisa dihilangkan karena itu terekam dalam pikiran kita atau dalam perasaan kita, ya, tetapi bisa dimodif. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu gimana cara modifnya? Ini trik sedikit ya, sederhana ya. Dan ini eh, walaupun sederhana, insya Allah apabila itu Bapak bisa mengamalkan, akan ada efek yang sangat luar biasa. Dan saya sudah mengalami selama beberapa tahun terakhir ini, ya, saya merasakan nikmatnya kita itu benar-benar menggunakan pikiran dengan benar, ya. Jadi kalau misalkan ada perasaan kita mau apa istilahnya mau ngundang orang, ya, tapi sudah khawatir duluan, ya, datang ya, kalau diundang datang nggak ya, udah perasaan kita ini udah bertanya-tanya macam-macam gitu kan, itu kan perasaan negatif tuh, ya, dan itu akan mau gesel apa yang menjadi target kita. Itu dimodif. Rumusnya, ya, rumusnya itu dulu, ya, silakan dititik tulis ya. Dulu Silakan kalau ada yang mau ditulis. titik, ya, tapi mulai sekarang titik-titik. Itu ditulis, ya, rumusnya itu. Dulu, misalkan dulu saya kalau ngajak orang takut, ya, atau kurang percaya diri. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, setiap aku ngajak orang selalu tenang dan orangnya langsung join, misalkan, ya, itu ditulis, ya, perasaan-perasaan yang nggak enak, yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita punya target 10 orang dalam 1 bulan. Coba direnungkan. Mungkin setelah ditulis itu, malam hari atau menjelang tidur atau habis sholat, baca perasaan kita, ya, perasaan-perasaan yang tidak selaras dengan target kita itu langsung dimodif. Dulu saya khawatir atau dia tidak percaya diri untuk mencapai target 10 orang 1 bulan. Tapi mulai sekarang dan terusnya saya percaya atau saya yakin bisa mencapai 10 orang dalam 1 bulan. Itu dibaca dalam keadaan tenang, ya. Misalnya habis tahajud atau habis sholat fardu misalkan, ya. Pokoknya dalam keadaan tenang dan dalam keadaan nyaman, ya. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Tentukan target yang jelas, keinginan yang jelas. Yang kedua adalah selaraskan perasaan kita, pikiran kita dengan keinginan. Selaraskan. Kalau tidak selaras, dimodifikasi, diubah. Itulah maka Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah realitas hidup seseorang sehingga orang itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, apa yang ada dalam perasaannya, pikirannya. Kalau pikirannya nyaman, ya, bahagia, senang, ya, artinya itu kan berarti selaras dengan target 10 orang. Maka itu akan terjadi, ya. Amin. Terus yang ketiga. Berapa menit, Zat? Ya, boleh silakan, Zat. Kalau kelamaan ya, diingatkan. Ya. Yang ketiga, memang bagusnya, ya, kita harus ada data, ya, harus ada data 10 orang itu, ya. Bagaimana caranya kita bisa ketemu sama travel lain atau agent lain yang pernah mendapatkan 10 orang dalam 1 bulan. Artinya apa? Itu ada bukti untuk meyakinkan pikiran kita, meyakinkan perasaan kita bahwa untuk mencapai 10 orang dalam 1 bulan itu bisa. Buktinya siapa? Itu ada kawan saya namanya si A, ya. Kalau misalkan tidak bisa 1 bulan, ibu bisa kurangin misalkan 1 minggu 1 orang misalkan, ya. Siapa yang ketemu itu ada buktinya si A, ya. Nah, jadi ada bukti, ada apa namanya, ya, ada bukti, ada saksi, ya, yang meyakinkan pikiran kita, perasaan kita bahwa
untuk mencapai target 10 orang itu bisa tercapai, ya. Jadi Bapak Ibu bahagia, ilmu pikiran ini ilmu berprasangka kepada Allah. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah hadis kan? Anak indah doni abdi bi. Saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kita berprasangka yang baik pada Allah. Nah, ternyata berprasangka itu ada caranya. Ya, ada orang yang bilang saya sudah berprasangka baik, tapi kok hasilnya nggak baik. Itu bisa jadi karena tadi ada perasaan-perasaan yang dia tidak sadar, mengeluh, dongkol, ragu-ragu, ya, yang dia tidak sadar. Makanya itu perlu kita modif dengan cara tadi, harus diubah dulu. Dulu saya gampang mengeluh misalkan, ya. Mulai sekarang saya selalu nyaman dan tenang, ya kan? Jadi perasaan-perasaan yang tidak selaras dengan cita-cita kita, dengan keinginan kita harus kita modif, ya. Yang ketiga tadi apa? Kita perlu ada data. Kenapa perlu ada data? Ayat Allah surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus sebagaimana. Nah ini kan, sebagaimana jalan orang yang telah kau beri iman. Ini bukti. Ada saksi gitu ya. Ya Allah, saya kepingin bulan ini mendapatkan 10 orang jamaah umrah. Seperti kawan saya. Nah, ya. Seperti teman saya misalkan, dia bisa mencapai 10 orang. Ya, kita yakinkan bahwa mencapai 10 orang itu bisa dicapai dengan mudah, cepat dan menyenangkan gitu kan gitu ya. Terus selanjutnya, selaraskan ucapan. Ya. Tadi menyelaraskan apa? Perasaan, menyelaraskan pikiran. Sekarang kita perlu menyelaraskan ucapan. Karena ucapan atau kata-kata itu, ya, itu sering kita dengar ya, itu adalah doa, ya. Dan itu ternyata ayatnya ada Bapak Ibu ya. Ayatnya surat Al-Dzariyat ayat 23. Ya, yang buka mushaf silakan dibuka ya, yang bawa mushaf ya. Fa warabbis samai wal ardi, demi Tuhan langit dan bumi, innahu, sesungguhnya janji Allah itu bahwa Allah itu mengabulkan doa, ya, lahakum pasti, pasti Allah kabulkan, mislama annakum tantikun, seperti yang kamu ucapkan, seperti yang kamu katakan. Jadi inilah pentingnya kita menjaga kata-kata. Maka kata Nabi kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik atau diam. Ya. Ini penting sekali. Ketika ditanya, bagaimana targetnya? 10 orang, Pak. Tapi kemudian ada kawan yang ngomong begini. Ah, mana mungkin, misalkan ya. Ada kawan yang meng-cancel atau ngata-ngatain yang ucapan-ucapan yang melemahkan misalkan ya. Ya. Ya, ini kan perlu kita kita tolak. Jangan disetujui. Ya. Jangan menyetujui ucapan buruk orang lain atau pengalaman buruk orang lain. Kalau orang lain pernah gagal, misalkan dalam 1 bulan dia tidak dapat apa-apa, itu orang lain. Jangan jadi justifikasi itu saja, misalkan gitu ya. Itu saja itu travel terkenal, dia usah terkenal, 10 orang nggak bisa, apalagi lu, misalkan gitu ya. Jangan, biarin ucapan itu dia. Saya pasti bisa, nah, gitu. Ya, saya pasti bisa. Ucapan saja. Kita menasihati diri sendiri. Ya, kita menasihati diri sendiri. Dan sebenarnya Bapak Ibu bahagia, sahabat terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sahabat terbaik itu diri sendiri. Karena itu harus kita bahagiakan, harus kita kayakan, berpikir kaya, berpikir bahagia gitu. Bahagiakan dulu diri kita, kayakan dulu diri kita, maka itu otomatis akan berbagi kekayaan pada orang lain, akan membahagiakan orang lain ya. Kalau kita dengan katakanlah sebagai pesiar Baitullah dengan janji yang luar biasa itu ya,
Itu nggak sedikit menurut saya ya. 1,5 sampai 5 juta itu nggak sedikit ya. Itu kita sudah bahasanya ngeper duluan misalnya. Udah takut duluan misalnya. Itu berarti berpikir miskin. Ya. Bahagiakan diri kita karena diri kita ini sahabat. Ya. Diri kita ini sahabat. Sejak bangun tidur ya, kita kan diperintahkan Allah atau Rasulullah kan sunnah doa itu, doa bangun tidur. Saya tidak tahu ini Bapak Ibu ini pesiar Baitullah tadi malam bangun tidur baca doa enggak itu? Masya Allah. Ya kan itu doa berpikir kaya itu. Ya kan? Sejak bangun tidur langsung ingat cita-citanya. Langsung ingat target saya bulan ini 10. Misalkan ya. Selalu kita jaga itu perasaan. Perasaan kaya ya, berpikir kaya. Saya yakin bisa kalau 10 berarti 15 juta ya. Ya misalkan ya. Berarti kan 15 juta. Betul. Kita sudah berpikir positif. Kita sudah berprasangka baik pada Allah. Ya, tadi hadisnya bahwa saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Ya, jadi kita sudah berpikir yang baik, berprasangka yang baik pada Allah, seakan-akan 10 orang itu sudah tercapai. Maka bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, kalau perlu tanya sama orang yang pernah mendapatkan itu, ya, 1 bulan bisa mendapat 10. Perasaannya bagaimana? Dan perasaan itu mulai sekarang dirasakan. Mulai sekarang dirasakan. Dan itu berdoa. Kayak tadi, batin. Itu batin. Batin itu berdoa. Ya. Dan selalu kita jaga ucapan kita. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang selaras dengan target kita tadi. Ya. Dengan target untuk mencapai 10 orang. Kalau ada komentar-komentar, ada berita-berita mungkin di YouTube atau di mana medsos ya tentang kesulitan jamaah umroh, berita-berita buruk umroh orang lain, abaikan. Ucapkan ya kata-kata itu orang lain. Ya, itu orang lain. Saya lancar. Saya muda. Travel saya sukses. Begitu aja. Jadi jangan menyetujui pengalaman buruk orang lain. Kalau menyetujui pengalaman buruk orang lain, maka itu terekam dalam pikiran kita, perasaan kita, dan akan terjadi pada kita. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kita harus senantiasa, ini yang namanya optimis. Optimis itu ada dasarnya. Saya optimis. Kan itu baru ucapan. Bagaimana perasaannya, kan gitu kan? Nah, di sini ya. Jadi kita menyelaraskan ucapan kita dengan keinginan kita, dengan target kita. Yang tidak selaras apakan tadi? Dimodifikasi ya. Dimodifikasi. Kalau ada berita-berita dari luar yang tidak sesuai dengan keinginan kita tolak. Itu orang lain. Ya. Terus selalu membaca berita-berita yang baik. Ya. Kalau ada berita-berita yang buruk, abaikan. Orang lain. Ya. Yang terakhir, nah ini saya berpesan Bapak Ibu, silakan membaca buku The Science of Getting Rich. Ya. Ilmu menjadi kaya. Bahasa Indonesianya ya. Itu ada di YouTube itu. Ilmu menjadi kaya. Itu bisa dipraktekkan untuk menarik ya, untuk menarik calon-calon jamaah. Jadi itu sebenarnya itu ditulis tahun 1910. Orang kafir ya. Tapi setelah saya dengarkan itu dalam bentuk audio ya. Audio juga ada, dalam bentuk tulisan juga ada. Ya, cara berpikir kaya namanya. Itu setelah saya renungkan, loh ini kan ilmu berprasangka sama Allah. Ini ilmu berprasangka sama Allah yang di dalam Islam diajarkan. Kalau kita ini berprasangka baik, hidup kita baik. Berprasangka kaya, hidup kita kaya. Cuma selama ini kita umat Islam ya tanpa sadar atau tanpa menyadari sedang dimiskinkan oleh media, oleh pemegang otoritas. Ya. Dengan cara bagaimana? Ya tadi berita-berita buruk, kriminal, tiap hari baca medsos, baca TV, nonton TV, kemudian berita-berita yang tidak baik selalu dicekoin. Akhirnya apa? Realitasnya umat Islam banyak yang miskin. Gitu kan? Makanya sekarang alhamdulillah ya kita, makanya saya tanya Bapak bagi ya, bangga enggak? Senang enggak menjadi pesiar Baitullah nih? Silakan jawab. Bangga Ustaz. Bangga, senang.
Yang Wah, benar nih. bisa Pertama kenal dapat sama duit, Ustaz. masa dapat duit nggak seneng? Yang kedua, dapat hadiah umroh. Lah ini namanya copy data, Bapak Bu ya. Hidup itu peniruan. Hidup itu meniru orang lain. Makanya kita meniru yang baik-baik saja. Jangan bukan meniru yang miskin, yang gagal, bukan. Hadis Nabinya bagaimana? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Itu kan peniruan. Ya. Jadi lingkungan kita itu mempengaruhi. Karena ibu-ibu bermainnya, bapak ibu bermainnya ini menjadi pesiar Baitullah, ya kan? Katakanlah sekarang belum pernah berangkat ke Baitullah. Yakin deh nanti kecipratan berangkat ke sana. Amin, amin ya Allah. Itu. Medan magnet, Ustaz. Medan magnet. Nah, tapi kalau ragu-ragu dulu melangkah, ya itu saat tanpa sadar itu mengcancel atau mendelete doanya sendiri. Padahal Allah telah memastikan mengkabulkan doa. Banyak ayatnya itu ya. 1, surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan dia Allah telah memberi, kalimatnya itu fi'il madhi atau past tense, telah memberi apa yang kamu minta. Jadi kita itu minta umroh atau minta jamaah umroh berapa, itu sudah ada, sudah Allah siapkan. Ya. Jadi rumusnya Allah telah memastikan mengabulkan doa. Kalau belum terjadi, bukan salah Allah. Yang salah ada yang tidak sinkron antara keinginan kita sama perasaan kita, sama isi pikiran kita. Ya. Ada yang nggak sinkron gitu ya. Makanya perlu disinkronkan. Caranya bagaimana? Nah, tadi yang sederhana ya. Tadi permintaan jelas. Kedua, ada data. Ketiga, kalau belum ada data, kita copy data ke teman atau travel umroh yang sudah pernah berangkat. Kemudian kalau ada yang tidak selaras, diselaraskan dengan cara dimodif. Rumusnya tadi ya. Dulu saya kurang percaya bisa umroh karena saya nggak punya uang. Tapi mulai sekarang kasusnya saya yakin bisa umroh dengan senang, dengan cepat dan menyenangkan. Itu aja. Diganti pokoknya. Diganti hal-hal yang nggak enak di perasaan kita langsung semua diganti. Jadi itu saja berbagai yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, mangga ya. Kalau mau mau curhat, di ngobrol pikiran, silakan di YouTube saya. Channelnya apa, Ustaz? Pokoknya buka saja ngobrol pikiran, nanti ketemu juga. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga khususnya Ustaz Syarif atas waktunya yang sangat berharga. Saya luar biasa dikasih waktu untuk berbagi ilmu dan saya pasti kebaikan ini juga akan kembali kepada diri saya juga. Dan saya yakin juga Bapak Ibu ya, kita berbagi kebaikan untuk mengajak orang ke Baitullah ini sebuah kebaikan. Kalau ada orang lain yang belum menerima dengan ajakan kita, jangan ngeper. Jangan mundur ya. Jadi tetap bahagia, tetap senang karena ini pekerjaan kita ini pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang yang bikin kita kaya dan mengkayakan. Ya kan? Saya yakin semua kita bikin kaya kan? Baik kaya harta, kaya hati, kaya jiwa, kaya amal, kaya barokah kan begitu kan? Dan insya Allah ini pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kita sudah diberikan motivasi yang luar biasa oleh Ustadz Karyadi nih. Masya Allah. Kami rasa ayah bunda mungkin sudah terbenak di pikirannya. Kalau dari Ustadz Karyadi mengatakan 10 orang per bulan, mungkin kami rasa ayah bunda 10 orang per pekan. Jadi, amin. sudah
sudah mengancang-ancang ini. Luar biasa kan, artinya kenapa? Kita kan ini adalah mengajak orang gitu kan. Artinya kita sudah mengajak, otomatis kita udah dapat nilai plus. Sudah dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sudah dapat pahala, dapat Komisi. dapat komisi. Kan luar biasa. Alhamdulillah tadi motivasi dari Ustadz Karyadi membuka pemikiran ayah bunda, membuka segalanya lah, sudah memberikan jalan kemudahan untuk mengajak para calon jamaah. Ya, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembinaan agen oleh Ustadz Adi Sariful Alam selaku Direktur Perwakilan MHU Jabodebek. Kami persilahkan. Baik. Sebentar, saya mau share screen tapi belum terlihat ini. Siap. Oke, sambil saya persiapkan dulu, saya ingin menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Karyadi, yang Masya Allah beliau telah menyampaikan, saya kira, nutrisi yang luar biasa bagi kita semua ya, untuk kita semua ya. Dan tentu kita dalam bergerak ya sebagai penyiar Baitullah ini sangat penting yang namanya landasan dalam kita bergerak. Salah satunya adalah berpikir yang positif ya, berprasangka yang positif. Bapak, Ibu, Ayahanda dan Ibunda yang saya banggakan, yang berbahagia. Saya sedikit mungkin lebih kepada sisi teknis ya, karena di sini ada beberapa yang masih baru bergabung ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dalam ukhuwah, dan tentunya ini merupakan karunia ya yang Allah berikan adalah kita bersaudara. Baik, jadi sebelumnya seperti biasa kita harus siapkan dulu mindset kita seperti yang tadi Ustadz Karyadi sampaikan. Kita harus siap untuk menjadi pinter, siap untuk berumroh ya dalam waktu yang cepat, dan siap dikayakan ya, dikayain. Nah, oleh itu maka kita tentunya sebagai penyiar Baitullah harus mempersiapkan apa yang harus kita miliki gitu ya. Apa yang bisa kita sampaikan ya adalah apa yang kita miliki. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kalau kita tidak memiliki? Ya, kira-kira begitu. Dan di sini tadi saya sudah share di grup ya, bahwa bisnis kita ini adalah bukan bisnis jaringan, apalagi MLM, dan tentunya di sini kita berbisnis dengan Allah ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagi yang baru saya perkenalkan sekali lagi bahwa MHU ya, atau PT Manasik Haji Umroh ini sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Ini adalah gambar pada saat di Mekah ya. Jadi ini real ya. Jadi kita mengambil gambar pemberangkatan yang tanggal 15 November ini. Jadi tidak perlu khawatir ya Ayah Bunda, kita ini sudah memberangkatan. Ini berangkatan yang kedua ya. Yang pertama di bulan September seperti itu. Nah, kemudian untuk pihak pendirinya sendiri ya. Siapa sih pendiri dari PT MHU? Pendiri MHU itu adalah Haji Alfitrah Piyama. Beliau adalah owner dari PT Manasik Haji Umroh ya. Berdiri sejak 2021, berlegalitas resmi tahun 2022. Kita men-take over sebuah perusahaan yang dibeli oleh beliau. Sebelum beliau berusaha di travel Haji Umroh ya, beliau sudah punya perusahaan yang namanya Toko Ummu Maher yang digerakkan oleh istrinya sendiri ya. Yang kita kenal dengan Ummu Maher. Beliau perusahaan Ummu Maher ini sendiri sebagai salah satu perusahaan yang terbesar penjualannya dalam hal ini, bahkan sekali live itu nggak kurang dari 300 juta ya omsetnya.
dan itu baru satu akun. Dalam satu hari itu bisa 3 akun, sehingga dalam satu hari beliau bisa mencapai omset sampai 1 miliar. Nah, ini sedikit profil terkait dengan owner kita, ya. Artinya kita tidak perlu khawatir. Misalnya katakanlah kalau ada skema Ponzi, ya. Skema Ponzi mungkin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, ya. Jadi orang-orang yang pernah bayar lebih dulu itu yang berpeluang untuk berangkat lebih dulu, ya. Artinya yang berpeluang bisa berangkat, tetapi yang belakangan itu kemungkinannya akan berkurang, ya, kemungkinannya, peluangnya. Kenapa? Karena sudah digunakan dananya untuk investasi dan lain sebagainya. Kalau ini terbalik, ya, perusahaannya sudah besar dulu, beliau sudah menjadi saudagar, ya, sebagai pengusaha di toko Maher, bahkan saat ini menginvestasikan, ya, dananya untuk pemberangkatan, untuk pendirian perusahaan, seperti itu. Nah, MHU menjawab tantangan pentravelan di Indonesia karena banyaknya kasus penipuan dan penelantaran jamaah. Maka MHU menghadirkan program berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Nah, ini legalitasnya, ya, Bapak, Ibu, ya, ayah bunda sekalian. Jadi tidak perlu khawatir, kita sudah ada surat izin operasional PT Manasik Haji Umroh sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ya, PPIU. Jadi kalau ibu-ibu, ayah bunda misalnya ingin membuat rekomendasi ke Kemenak untuk keperluan paspor jamaah, itu sudah bisa terdata, ya, sudah ada datanya di Kemenak. Nah, ini juga SK Kemenkumhamnya. Jadi intinya secara legalitas insya Allah aman, ya. Kita bukan bagian dari travel lain yang seolah-olah kita punya travel tapi tidak clear dalam hal legalitas, ya, ayah bunda. Kita sudah clear. Jadi kita insya Allah pemikiran positif kita itu selaras sudah tadi apa yang disampaikan Ustadz Karyadi dengan infrastruktur perusahaan yang dimilikinya, ya, Masya Allah. Baik, nah ini sedikit tahapan. Kadang dari ayah bunda masih bingung, ini mulainya dari mana sih? Ya. Nah, ini kita nanti akan diskusi. Dan alhamdulillah saat ini sudah hadir juga salah satu agen, ada 2, barangkali mudah-mudahan masih ada, ya. Ada Umi Sita dan ada Ustadz Isnain Tami, yang beliau berhasil closing di periode di pemberangkatan yang saat ini. Nanti barangkali bisa berbagi, ya, sharing seperti apa sih secara teknis yang dilakukannya. Ini sangat luar biasa. Jadi yang pertama, ya, seorang agent itu masuk dalam fase tahap perkenalan. Saya istilahkan adalah attention, ya. Attention itu adalah semacam bangun perhatian lah, ya, attention gitu kan, atau ya seperti itu. Kemudian dalam attention ini atau dalam tahap perkenalan ini, maka identitas agen yang jelas itu harus ada, ya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama, atribut agen, misalnya banner di rumah atau tempat strategis. Ini Masya Allah ada yang menghubungi saya via Japri, ada tempat di SPBU di daerah Bekasi atau Cikarang, saya lupa. Itu siap untuk dijadikan kantor agent. Nah, kira-kira begitu. Kalau di rumah bagaimana, Ustadz? Insya Allah bisa. Ya, di rumah saya juga ini dipasang, ya, karena istri saya jadi agent. Karena di sini di rumah bisa dipasang banner, ya pasang aja banner, nanti tinggal disesuaikan di dalam isi rumahnya, mungkin ada flyer dan lain sebagainya. Yang kedua, ID card, ya. Jadi kalau ada ID card itu lebih menampilkan agent yang profesional. Kemudian profil company, ya, adalah ini jadi penting juga, profil perusahaan. Tadi sudah saya share di grup, dan paket produk MHU. Nah, ini bentuknya brosur. Kemudian akun medsos, ya. Akun medsos ini nanti secara teknis akan saya sampaikan, ya. Tentunya untuk kontennya atau isinya itu bisa copy paste dari akun perwakilan atau akun dari MHU pusat, ya, dengan mengganti caption. Caption itu adalah keterangan, ya. Biasanya kan ada deskripsi itu. Di mana? Di Facebook, ya. Itu ada deskripsi. Itu ayah bunda bisa mengcopy paste dari situ saja, nggak usah pusing-pusing, ya, untuk mencari konten. Kemudian yang kedua, tahap membangun ketertarikan atau interest. Nah, ini adalah tahap di mana agent ini sudah mulai bergerak melakukan sosialisasi. Jadi ada gerakan, ya, ini kalau tadi kan sudah mempersiapkan secara infrastruktur, ya, identitas diri sebagai agent. Yang kedua adalah tahap membangun ketertarikan atau interest di sini adalah sudah mulai pada sisi gerakan. Gerakan di sini adalah yang bagaimana agent itu melakukan sosialisasi. Yang pertama via medsos. Nah, via medsos ini ada WA blasting, via personal atau grup. Ya, tadi
Ustadz Karyadi juga sudah menyampaikan, jangan ragu. Ya, yang kita sampaikan ini adalah kebaikan mengajak orang berumroh. Sehingga kalau kita ingin melaksanakan, melakukan blasting, bahkan atau wapri, ya, kalau ada orang-orang tertentu ingin disapa dengan sifatnya lebih pribadi, wapri saja. Misalnya siapa teman kita yang kelihatannya dia sudah lebih baik lah mungkin dari sisi ekonominya, terlihat dari statusnya dan sebagainya. Sekali-kali juga kita bisa komentari statusnya dengan amin, barakallah atau apa ya gitu ya. Status-status kebaikan yang dibuat oleh kolega kita, relasi kita. Itu minimal 2 kali dalam sepekan ya. Kemudian status WA kalau bisa setiap hari via medsos itu. Ini langkah yang pertama dalam gerakan sosialisasi via medsos ini. Kemudian yang kedua via offline. Ya tadi Ustadz Kamil juga sudah menjelaskan ya. Tadi juga sudah dijelaskan juga dikuatkan oleh Ustadz Karyadi. Membuat list prospek mulai dari keluarga, mulai dari yang terdekat dulu. Ya. Jadi ada target yang jelas. Kita mau mengajak bulan ini berapa jamaah sih? Minimal 10. Ya, itu dari 10 itu siapa saja, ditulis itu. Ya, kemudian dikunjungi dan seterusnya. Yang kedua ini adalah silaturahmi via offline. Kunjungan ke Thomas. Thomas tahu ya, Ayah Bunda? Ada yang tahu Thomas? Thomas itu tokoh masyarakat, Toga tokoh agama, atau buat program The Script of Baitullah tadi yang dijelaskan oleh Bang Kamil ya. Nah, pada saat pertemuan itu maka kita melakukan sebar flyer atau brosur. Kemudian kalau misalnya katakanlah saya masih kurang nih pengetahuannya tentang travel MHU, mau mengajak perwakilan siap hadir. Ya, di pertemuan tersebut jika ada 10 sampai 30 orang ya, setelah menghubungi Thomas Toga ya, ingin membuat sebuah kegiatan The Script of Baitullah, kami siap mendampingi untuk menjelaskan. Jadi kunjungan kita ke Thomas itu dalam rangka untuk membuat sebuah kegiatan ya, bukan hanya kunjungan biasa gitu ya. Jadi harus ada misi kebaikan. Dan yang ketiga adalah tahapan action atau closing. Nah, ketika sudah closing, maka agen itu punya peran untuk mendampingi jamaah. Bagaimana jamaah paham tentang teknik membuat paspor, ya. Kalau jamaahnya sudah biasa atau sudah pernah membuat paspor itu lebih mudah. Tetapi ada beberapa jamaah yang masih jadul ya, yang masih belum paham tentang bagaimana teknis membuat paspor. Ini insya Allah perwakilan pun siap membantu ayah bunda sebagai agent, ya. Maksudnya secara teknis apa saja sih yang dibutuhkan? Misalnya surat rekomendasi ke Kemenak, surat rekomendasi ke travel, ke imigrasi misalnya, itu insya Allah kita akan buatkan. Kedua, teknik skema pembayaran cicilan via lembaga keuangan syariah, mitra syariah. Ini juga harus dipahami. Ya, kemarin sudah ada yang bertanya ya, sudah ada yang kita dampingi dari perwakilan. Kita hubungkan langsung ke pihak LKS Mitra Syariah di Pandeglang. Kemudian ada yang di Ciledug. Ya, kita akan dampingi sampai closing. Ya, harapan kita sampai closing. Kemudian yang ketiga, maaf. Sebelumnya saya ingin sampaikan, untuk yang kedua ini, di sisi action, teknik skema pembayaran cicilan ini, karena kita punya tagline ya, umroh dahulu, bayar setelah pulang. Itu maksudnya adalah yang cicilan, yang poin 2 ini. Itu harus dipahami oleh para agen. Yang ketiga, para agen juga harus bisa mendaftarkan jamaah via sistem. Ya, via sistem yang ada di MHU. Jadi kalau teman-teman kalau ayah bunda sudah berhasil mendaftarkan ke sistem sebagai agent, maka itu sudah bisa mendaftarkan jamaah secara mandiri, ya. Bahkan sampai sisi pembayaran jamaah itu melalui sistem tersebut, ya, di manasikhajiumroh.com seperti itu. Itu ada menunya. Kemudian yang keempat, yang terakhir di action ini adalah mendampingi jamaah saat kegiatan manasik umroh. Ya, ini sebuah pelayanan yang sangat prima yang kita bisa berikan. Bahkan kalau misalnya ingin mendampingi sampai pemberangkatan ke bandara, itu sangat luar biasa ya. Kalau bisa agent mendampingi itu sangat totalitas itu pendampingannya ya, pelayanannya itu bisa luar biasa. Tapi biasanya kita sudah punya handling ya, tim handling atau tim yang menangani di secara teknis di bandara. Dan yang terakhir setelah itu yang kita harapkan adalah share. Jamaah dengan sukarela dia akan share kepada jamaah yang lainnya tanpa kita minta. Dia akan memberikan testimoni dan kemudian dia akan mengajak jamaah lainnya. Subhanallah, artinya ketika tahapan 1, 2, dan 3 ini dilakukan oleh para ayah bunda sebagai agent,
maka tidak menutup kemungkinan ini akan terus ya. Kemudian banyak jamaah dari wasilah jamaah yang kita layani itu mengajak jamaah lainnya melalui kita, dan kita bisa hitung ya, dan kita tidak akan bisa hitung berapa nilai kebaikan pahala yang didapatkan ya, karena kan tadi sudah disampaikan oleh Kamil juga, pahala orang yang mengajak umroh ya dan kemudian sampai berangkat umroh, jamaah yang kita ajak tersebut, kebaikannya sama saja kita melakukan umroh sebagaimana umrohnya jamaah yang kita ajak. Masya Allah, ini pahala yang ya istilahnya berlipat-lipat. Kalau 100 orang melalui wasilah kita berapa ya, Masya Allah, kita nggak bisa hitung. Oke, baik, agak teknis. Oh, ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita no hoax, no tipu-tipu ya, no PHP. Tahu ya, ayah bunda PHP? Pemberi harapan palsu. Jadi ini saya sampaikan adalah fee atau komisi ya yang didapatkan oleh para agent, dan saya rahasiakan identitasnya ya karena tidak enak ya. Dan ada juga agent yang menyampaikan cukup komisi saya adalah untuk diberikan ke Yayasan Rumah Quran Jakarta ya. Kita terima, alhamdulillah, itu Masya Allah menjadi sebuah jariah beliau. Jadi kami MHU Jabodebek ini adalah punya lembaga Yayasan Rumah Quran Jakarta yang di situ ada agent yang kemudian dia berhasil mengajak 3 orang, kemudian menyampaikannya ke Rumah Quran. Oke, baik. Intinya kita fokus ke tanggal 24 Desember ini ya, para agent, ayah bunda, kita fokus untuk kesuksesan pemberangkatan jamaah di tanggal berapa? 24 Desember. Ya, ini yang terdekat, yang mungkin kita bisa cepat untuk mengajak karena di depan mata kita ya, ini sudah setengahnya kuotanya sudah terpenuhi. Yang saya coret di sini adalah biaya meningitis, ini sudah tidak perlu lagi ada ya. Jadi harga paket 28,9 juta itu untuk umroh 9 hari, kemudian exclude-nya atau di luar biaya 28,9 itu hanya biaya perlengkapan saja sebesar 1,5 ya. Untuk paspor itu kan diurus sendiri oleh jamaah dan yang lain sebagainya. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan tentang medsos ya. Jadi para ayah bunda mulai hari ini silakan untuk bisa mengakses ya Facebook-nya MHU Jabodebek ya. Untuk apa? Nanti saya sampaikan. Jadi tahapannya seperti ini. Saya ingin menyampaikan yang pertama, membuat atau menambah nama profil di medsos atau minimal di bio dan profil medsos. Misalnya agen resmi MHU ya. Siapa gitu, misalnya Siti agen resmi MHU di profilnya. Kalau memang tidak mau ganti profil ya atau tidak ingin ganti namanya, paling tidak ada di profil, ada di bio. Jadi kalau ayah bunda lihat itu Facebooknya, itu ada bio yang bisa diedit, itu buat tulisan di situ ya, tulis di situ agen resmi MHU Jabodebek atau cukup MHU saja silakan ya. Kalau bertambah nomor agennya lebih baik. Itu yang pertama ya. Bisa dengan ganti profil fotonya kalau memang tidak mau, tidak ingin ya, karena sudah banyak bisnisnya yang lain misalnya, silakan paling tidak ada di profil di bio-nya, di bio di FB. Kemudian berteman atau add akun FB MHU official pusat maupun Jabodebek ya. Pusat maupun Jabodebek kita sudah punya akun FB. Untuk apa? Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, kopas deskripsi atau caption yang tadi saya sampaikan yang ada di MHU perwakilan maupun Jabodebek, dan edit sesuai kebutuhan agent. Edit sesuai kebutuhannya ya. Karena kalau di MHU pusat biasanya itu adalah dalam rangka untuk merekrut agent kan. Nah, bagaimana kalau kita yang sebagai agent ingin merekrut jamaah? Itu bisa disesuaikan ya. Kalimatnya bisa disesuaikan. Kemudian yang keempat, aktif di real FB dan IG. Ya, mohon untuk suaranya barangkali dari co-host bisa diatur. Jadi aktif di real FB dan IG. IG itu Instagram ya, FB itu Facebook. Kemudian aktif di IG dan TikTok. Tadi realnya, yang kelima adalah ini adalah di ininya ya, di berandanya.
Jadi TikTok ini jangan sampai kita hanya bisa melihat orang-orang yang joget ya, orang-orang yang kemudian macam-macam lah di TikTok gitu. Tapi kita penuhi juga dengan syiar Baitullah. Jangan sampai kita dipenuhi dengan yang seperti itu saja gitu. Jangan kita penuhi juga itu TikTok dengan syiar Baitullah. Nah, foto-foto dan video akan dikirimkan secara berkala via grup agen. Kemudian lakukan secara konsisten setiap harinya. Nah, ini tahapan yang teknis ya. Kalau seandainya ayah bunda ingin mendapatkan konten ya lebih cepat, lebih ori ya. Ini MHU pusat itu seringkali menguploadnya di FB-nya. Tahapannya ya ini saya kasih saya kasih arahan teknis ya. Ini dalam konteks untuk mendownload video yang ada di Facebook. Ya, ini rahasianya nih ya, ayah bunda. Ayah bunda bisa mendownload ya di aplikasi Play Store itu download Facebooker, download for Facebook, maaf. Dan yang kedua download untuk TikTok, TikTok downloader ya. Nah, dari situ yang kedua maka ada di halaman itu kan biasanya ada titik 3 ya di konten yang ada di Facebook itu. Nah, itu diklik. Titik 3 itu diklik. Kemudian yang ketiga pilih salin tautan ya. Salin tautan. Jadi ketika kita dapat konten yang bagus nih, klik di titik 3-nya yang di MHU official, kemudian pilih salin tautan. Nah, setelah itu buka aplikasi ini ya, karena ini Facebook, ya, ini karena ini Facebook, maka buka aplikasi ini dan nanti akan muncul ini. Ya, muncul seperti ini, unduh. Klik unduh, nanti akan terdownload itu konten-konten yang dibutuhkan. Sehingga kemudian yang kelima, tekan lama pada teks yang mau diambil, klik salin, kemudian atau copy, lalu tempel paste di FB kita. Bisa dipahami atau mungkin nanti di pertanyaan ya, ada sekitar 10 menit lagi, mudah-mudahan cukup waktu kita. Nah, yang kemudian yang kedua, yang berikutnya terkait dengan lembar monitoring dan evaluasi. Jadi agent ini, tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Karyadi, Al-Hafiz, ya, beliau menggambarkan, menyampaikan pentingnya target. Nah, ini saya buatkan semacam lembar monitoring dan evaluasi. Jadi ada rencana ya dalam 1 pekan atau 2 pekan, dalam 1 bulan ini berapa sih yang mau dikunjungi. Ini ayah bunda nanti saya kirimkan Excel-nya. Silakan, ini di list siapa saja nih yang akan dikunjungi mulai dari keluarga terdekat, ya. Kemudian centrang, ya. Dia itu sudah masuk, yang kita kunjungi itu udah yang kunjungan keberapa? 1, 2, atau 3. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Apakah dia menolak? Oh tidak, saya belum punya uang. Apakah dia pikir-pikir? Ya, saya pertimbangkan dulu ya, nanti saya bicarakan dengan suami. Ataukah langsung closing? Ya, saya siap. Ya, dengan pola cash atau dengan cicilan. Nah, setelah closing diklik, maka dia akan masuk ke tahap pendampingan. Di checklist juga. Ini untuk mengukur juga, mengukur kemudian efektivitas teman-teman, ya, para ayah bunda, dia mengetahui atau kita kita closing ya jamaah tersebut itu melalui media apa, online atau offline, ya. Bentuk kegiatannya apa? Apakah bentuk SB? SB ini adalah Secret of Baitullah, WA atau FB. Kemudian evaluasi di sini. Kira-kira bisa dipahami ayah bunda yang ini formnya? Nanti kami kirimkan ini untuk bisa mempermudah ayah bunda untuk melakukan monitoring dan evaluasi, ya, supaya ngebatin ya istilah tadi ya kata Ustadz Karyadi, ngebatin kita ini atau prasangka kita untuk menjadi kaya, untuk bisa mengajak tidak kurang dari 10 orang itu selaras dengan yang kita targetkan gitu loh, yang kita pikirkan. Nah, ini adalah lembar evaluasi untuk kami di perwakilan kepada para agent. Saya kira jadi lebih adil. Nah, yuk action ya. Yuk action. Ini sudah ada beberapa agen yang Masya Allah sudah menjapri saya untuk minta dibuatkan banner atau spanduk di depan rumahnya. Ya, saya apresiasi, kami apresiasi sekali, dan semoga ini bisa menular ke yang lain. Ya, ini adalah para agent yang sudah memulainya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk coaching klinik pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, masih ada sekitar 7 menit lagi kita bisa berdiskusi. Silakan kepada Bang Muaz, kami kembalikan. Baik,
Syukron. Jazakallah Ustaz. Masya Allah luar biasa ini ya. Kita sudah diberikan materi-materi yang luar biasa. Artinya kita sudah diberikan jalan kemudahan untuk bagaimana kita mengajak para jamaah untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Luar Amin. biasa. Lanjut yang ke terakhir, acara kita yang terakhir itu adalah diskusi atau tanya jawab. Ya. Nah, kami persilahkan kepada ayah bunda yang mau bertanya. Saya mungkin ini juga Bang Muas Ya. usahakan kepada Ustadz Isnain kami barangkali terlebih dahulu. Setelah itu dengan Umi Sita ya mungkin 1-2 menit melakukan testimoni apa yang sudah berhasil dilakukan. Mudah-mudahan ini jadi jariah kebaikan beliau juga ya untuk kita semua, sehingga bisa mengajak ya yang dari jauh, bahkan dari Riau ya, jamaah dari Riau diajak oleh Ustadz Isnain ini. Seperti apa sih tipsnya gitu kan? Nanti setelah itu Umi Sita yang bisa berhasil 7 orang sekaligus. Ada nggak beliau nih? Silakan Ustadz Isnain. Kita kasih ini Bang Muas ke beliau. Ya, siap. Mungkin kita persilakan ke Bang Isnain memberikan kisi-kisi bagaimana sih cara untuk bisa mengajak dan closing. Ya. Silakan Bang Isnain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Ade yang memberikan kesempatan untuk sharing mungkin ya Ustadz. Apa yang saya lakukan kemarin itu alhamdulillah saya dapat 2 jamaah itu suami istri gitu. Nah jadi ini mohon maaf agak ribut di sini Ustaz karena nggak apa-apa, kedengaran suara antum. Nah jadi sebenarnya saya sama yang jamaah yang berangkat kemarin itu sebenarnya teman lama Ustaz. Masya Allah. Teman lama. Jadi berarti dari lingkungan terdekat ya? Iya, karena saya emang dari ring 1 dan ring 2 dulu, yaitu yang pernah berinteraksi atau lebih bagus lagi yang pernah bertransaksi dengan saya gitu. Masya Allah. Nah itu saya, jadi ini langsung mungkin ke teknis nih Ustaz ya. Gak apa-apa, nah, itu kita perlukan gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa. Nah jadi sepulang dari seminar ya Ustaz, seminar pas di Jakarta itu saya ngelis tuh Ustaz. Jadi siapa kira-kira ring 1 dan ring 2 saya gitu. Setelah itu saya cari tahu kontak mereka, dan setelah itu saya kalau nggak nemu kontaknya saya cari sosial medianya gitu Ustaz. Saya cari sosial media. Masya Allah. Dikejar ya. Masya Allah. Karena emang kan lebih gampang mengclosingkan kalau udah pernah berinteraksi atau bertransaksi gitu, udah trust lah gitu. Nah jadi pertama sih saya dari WhatsApp dulu, belum ke sosial media, masih melalui story WhatsApp. Jadi dari database yang udah ada di WhatsApp, tapi ternyata kurang karena emang selama ini kan saya jarang posting umroh gitu. Nah makanya saya tadi cari yang udah pernah transaksi dengan saya gitu, yang transaksinya lumayan gitu lah kan. Dapat kontaknya, saya broadcast, tertarik gitu Ustaz. Masya Allah. Kemarin itu awalnya sih jamaahnya pingin pakai yang itu Ustaz, yang sistem Amitra Syariah. Iya. Tapi akhirnya saya arahkan untuk yang cash, dan beliau alhamdulillah mau cash gitu. Alhamdulillah. Nah kalau untuk yang WhatsApp saya seperti itu Ustaz. Nah kalau untuk sosial media itu yang saya lakukan adalah saya itu menghapus semua pertemanan saya. Dari yang pertamanya ada 3.700 itu saya hapus jadi hanya 600 Ustaz. Masya Allah. Setelah itu jadi saya unfriend itu berapa hari, lama banget saya unfriend. Setelah itu saya add friend yang tertarget gitu. Yang kira-kira mereka punya kemampuan dan kemauan untuk membeli produk umroh ini gitu, atau mau berangkat umroh gitu. Ya, ada. Jadi sehari itu saya add friend 20, nggak boleh lebih, harus 20. Terus add grup tertarget 10 sehari gitu.
Ya, jadi bisa dijelaskan grup tertarget itu adalah grup-grup Nah, jadi kumpulnya nggak orang-orang seperti apa itu? biasanya sih saya yang penting grup-grup yang misalnya apa ya, grup-grup orang kaya lah Ustaz, gitu. Oh, oke. Orang kaya plus Ya, orang ya. sukses gitu Ustaz. Ya, betul, betul, betul. Sorry. Orang Masya kaya Allah. plus orang soleh gitu. Ya, Misalnya betul. komunitas Fortuner, komunitas Ya, ya. pengajian Ustadz apa gitu. Nah, Ya, jadi ya. saya add friend. Misalnya nih yang komunitas Fortuner Jakarta gitu Ustaz. Masya Nah, Allah. nanti saya lihat yang aktif komen di grup, yang aktif like itu saya add friend 1 hari 20. Setelah mereka konfirmasi pertemanan tuh saya sapa langsung gitu. Itu yang via medsos FB ya? Ya, Oke. untuk FB saya dari situ Ustaz. Oke. Luar biasa, luar Nah, biasa. jadi ya harus saling sapa gitu Ustaz. Terus saya buat status-statusnya yang menginspirasi gitu Ustaz, yang berkaitan sama apa ya, umroh juga gitu. Jarang hard selling sih saya kalau di Oke. di Facebooknya, jarang hard selling. Mm. Terus kalau untuk yang sosial media Instagram dan TikTok tuh saya paling kan itu nggak friend-nya tuh nggak terlalu kayak Facebook ya Ustaz. Kalau Facebook kan memang benar-benar harus tertarget temennya. Kalau Ya. di TikTok dan Instagram saya paling optimasi di bio gitu Ustaz. Oke. Optimasi di bio. Baik. Terima kasih, Masya Allah. Agak teknis. Ya, nggak apa-apa itu. Oke, jazakallah khair, Ustaz Istain. Barangkali nanti ada sesi khusus ya. Ini beliau juga ternyata praktisi ini juga nih, digital marketing ya. Saya paham ininya apa tahapannya nih. Beliau sudah paham maksudnya. Ya, karena beliau sudah paham, insya Allah ini sudah artinya sudah tidak terlalu sulit juga untuk melangkahnya ya, untuk dalam hal sellingnya, karena sudah paham tahapan. Baik, yang selanjutnya Umi Sita, barangkali 2 menit, ada nggak beliau nih? Tadi beliau masih di Solo tadi soalnya. Halo, Assalamualaikum Umi Sita. Ada? Wah, Masya Allah. Silakan Umi. Ya, terima kasih waktunya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa closing 7 jamaah pemberangkatan MHU yang kemarin ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih tidak pernah banyak banyak kata, banyak apa Ustadz, cuma satu optimis. Iya, Masya Allah. Kita punya yang 7 orang kemarin kan itu Ustadz, ya, supplier toko Maher, nah, istri daripada direktur kita. Baik. Ya, sangat singkat Ustadz. Saya cuma menawarkan, bos ikut umroh, dan tawaran itu langsung disambut hangat. Serius Umi punya travel? Ya, saya bukan punya travel, tapi toko Maher yang punya travel. Alhamdulillah langsung daftar 3. Masya Allah. Dan nelpon lagi 1 hari, Umi nambah 2 jadi 5, dan selanjutnya jadi 7. Alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah tadi dengar Ustadz motivasinya, wah ya, itulah yang terjadi di diri saya. Masya Allah. Mengajak dan mengajak. Ya. Selalu optimis. Doa dan ikhtiar kita insya Allah dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa ini Umi. Mungkin itu saja bagi saya pribadi, karena untuk kedua kalinya saya berkecimpung di dunia travel. Semoga di travel MHU ini tak ada kegagalan. Amin ya rabbal alamin. Allah. Amin insya Allah. Baik. Dan ya niat bergabung juga untuk membantu saya sebagai pengurus Muslimat Hidayatullah di bagian ekonomi. Ya. Itu yang selalu, semoga Allah ridho dengan langkah saya. Amin. Masya Allah, amin. Ya, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Berjuang Baitullah. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Allah Masya Allah, ini atas waktunya. ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. sebelum ke Bang Muas ya, saya ucapkan terima kasih banyak ini jazakallah khair Ustadz Isnain Tami dan Umi Umi Sita ya. Dan beliau tentunya tadi sudah disampaikan tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan jamaah, tetapi punya motivasi dana yang didapatkan dari fee itu dikontribusikan untuk program Muslimat Hidayatullah ya, itu luar biasa. Mungkin Bang Muas masih ada 5 menit lagi lah. Tadi karena kita mulainya juga agak telat. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, tadi ada pertanyaan itu di mana? Di chat ya. Amitra Syariah termasuk yang mana, Ustadz? Saya langsung aja mungkin Bang Muas ya. Mungkin langsung aja Ustadz ya, karena untuk mengefisienkan waktu yang ada. Baik. Jadi Amitra Syariah ini ada di seluruh Indonesia ya. Jadi artinya kalau misalnya ayah bunda ada di daerah mana ya, kalau itu kemudian bisa ada Amitra Syariahnya ya, dekat maksud saya, itu yang kemudian nanti kita akan coba bantu untuk bisa ayah bunda dampingi jamaah itu ke Amitra Syariah terdekat tersebut. Ya, setahu saya ini kan merupakan anak perusahaannya atau grup dari FIF Group ya. FIF itu kan sudah kita kenal ya dengan perusahaan yang terkait dengan kendaraan ya. Nah, ini yang kemudian sudah berada di 34 provinsi. Baik, langsung mungkin ada lagi satu aja untuk mempertajam pertemuan kita. Mungkin ada dari yang mau bertanya. Bang Roji yang angkat tangan. Atau siapa, silakan. Atau sudah jelas, tinggal action. Bagaimana para ayah bunda yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya sama Ustadz Isnain. Boleh? Ya, boleh. Ini kita langsung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, itu menarik tadi caranya ya. Itu setiap harinya ada target untuk di media sosial selama 1 jam atau 2 jam atau gimana, itu ada target tersendiri atau enggak, atau gimana? Ada apa sendiri tadi? Ada target kita katakanlah sosialisasi di media sosial itu setiap harinya 1 jam atau gimana gitu? Sebenarnya sih bagusnya sih iya, tapi saya enggak sih, cuman kalau misalnya selesai sholat berapa menit itu saya sempetin gitu. Selesai sholat sempetin gitu. Ini karena jujur kita sama-sama sibuk ya, nggak ada waktu. Jadi beneran disempetin apa enggak itu ingin tahu bisa. Itu waktu terbaik itu. Sekian banyak langsung. Oh gitu. Waktu terbaik tuh habis sholat itu luar biasa. Sholat zuhur gitu sambil makan siang gitu. Iya Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada waktu spesial yang benar-benar disempetin ini. Saya benar-benar mau sosialisasi di medsos gitu, nggak sebetulnya. Enggak sih sebenarnya, nyambil saya sih lebih ke nyambil saya. Oke. Terima kasih penjelasannya. Oke, sharing sedikit ya. Mungkin kalau saya pengennya target, tapi prakteknya nggak bisa Ustadz. Prakteknya sama sebetulnya. Kalau pas sempet aja, pas HP di samping saya, nah itu saya pegang, saya kadang, ini bagus untuk diposting. Tapi bagus, Masya Allah, saya lihat Ibu Aldila ini yang paling rajin ini dengan dengan profil yang sudah ada gitu ya, sudah MHU, kemudian postingan MHU-nya juga banyak ya. Di samping Ibu Aldila juga punya aktivis di travel lain juga ya, dengan nama akunnya lain. Tapi nggak apa-apa itu, silakan nggak apa-apa. Nah. Tapi justru masukannya paling menarik itu dari Ustadz Isnain tadi untuk yang digital marketingnya. Beliau praktisi betul, beliau praktisi digital marketing. Terima kasih Ustadz.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya kira closing dari saya. Terima kasih semua atas kehadiran Ayah Bunda. Kalau memang tidak ada yang tanyakan lagi, insya Allah nanti akan saya share materinya ke Ayah Bunda. Company profile juga sudah diberikan. Insya Allah materi ini juga nanti yang thread yang saya buat nanti akan saya sampaikan di grup. Semoga ini menjadi wasilah kemudahan untuk kita semua untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya jamaah melalui wasilah agen MHU Jabodebek. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Pertemuan kita sore hari ini sudah diberikan banyak motivasi, cara-cara bagaimana untuk mengajak para jamaah. Simpulannya adalah jangan pernah bosan untuk men-share kegiatan untuk mengajak para jamaah ini. Artinya jangan pernah bosan mau buat status di Facebook, di IG, di WhatsApp. Kan kita ini punya media semua, media sosial semua, Ayah Bunda ini. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk men-share program-program travel kita ini. Jangan pernah bosan untuk mengajak. Mungkin dari kita karena waktu juga sudah habis kayaknya, karena kita tadi agak telat juga, Mungkin dari kami cukup sekian. Kita tutup kegiatan kita, mungkin kita bertemu di pekan selanjutnya. Kami berharap para ayah bunda jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup di PW Jabodebek nih, di grup lah, di PW MHU Jabodebek. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, tetap semangat semuanya. Kita berpisah sementara ya, Jubini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.